warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel enak.com. Sobat enak.com, pada video kali ini kita akan bahas tentang lemak pembuat kue untuk menghasilkan produk kue yang lezat. Kenapa kita perlu mengetahui perbedaan macam-macam jenis lemak pembuat kue? Karena kita bisa memilih lemak yang tepat digunakan dalam pembuatan kue sehingga dihasilkan kue yang lezat dan sesuai dengan budget yang kita inginkan. Pertama-tama marilah kita bahas tentang butter atau mentega. Butter atau mentega itu banyak dihasilkan oleh negara-negara yang memiliki peternakan yang besar, seperti di New Zealand. Butter atau mentega dibuat dari campuran susu atau krim yang difermentasi air dan protein susu. Pembuatan mentega akan melalui proses pemisahan dan pengadukan, di mana butter krim yang berasal dari susu sapi akan diaduk dalam wadah mesin raksasa. Hasil pengadukannya kemudian akan dipasteurisasi dan didiamkan selama 24 jam. Setelah itu, hasil akhirnya akan dipotong-potong, dibentuk, dan dimasukkan ke dalam kemasan untuk dijual. Bagian besar produk butter atau mentega biasanya mengandung 80% lemak. Kandungan lemak jenuh dalam mentega jauh lebih tinggi daripada margarin, karena mentega dibuat dari lemak hewani. Mentega meninggalkan cita rasa asin dan sedikit gurih. Mentega juga memiliki rasa yang lebih lezat dan harum. Mentega tersedia dalam berbagai jenis seperti ghee, salted butter, unsalted butter, clotted cream, atau butter tradisional. Dari segi harga, mentega lebih mahal dibanding margarin. Olahan bahan makanan dengan menggunakan mentega akan menghasilkan hidangan yang lebih memanjakan lidah. Aneka merek butter atau mentega di Indonesia antara lain yaitu Wisman Butter, Fire Butter, Orchid Butter, Anchor Butter, Golden Crown Butter, Organic Valley Butter, Corman Patisserie Butter, Land Lakes Butter, Holman Butter, Blue Triangle Butter, Royal Crown Butter, dan KBPS Pengalengan. Margarin merupakan produk turunan dari minyak kelapa sawit dan mengandung lemak tak jenuh yang aman bagi kesehatan. Minyak kelapa sawit yang berbentuk cair terlebih dahulu melalui proses penyuntikan hidrogen hingga padat. Dulunya cara pembuatan margarin sempat menuai masalah karena disebut-sebut mengandung trans fat yang berbahaya bagi tubuh karena penggunaan zat hidrogen tersebut. Namun seiring kemajuan teknologi, kini margarin tidak lagi mengandung trans fat. Pemecahan struktur penggunaan zat hidrogen harus sampai tuntas untuk menghilangkan zat berbahaya tersebut. Margarin memiliki kandungan air sekitar 16%, memiliki titik laleh yang cukup tinggi sekitar 37 hingga 42 derajat Celcius. Hal tersebut yang membuat margarin aman disimpan dalam suhu ruang, tanpa harus takut meleleh. Karena berbahan dasar minyak kelapa sawit, margarin memiliki warna kuning lebih cerah dibanding mentega yang biasanya berwarna kuning pucat. Tidak adanya aroma susu layaknya mentega menjadi salah satu kekurangan margarin.
yaitu mengenal shortening atau mentega putih. Setiap produk lemak makan atau edible fat yang terbuat dari 100% lemak dapat dikategorikan sebagai shortening. Di dunia kuliner Indonesia sendiri mengenal beberapa jenis shortening seperti white fat, baker's fat, cake fat, frying shortening, pastry fat, BOS, dan masih banyak lagi. Shortening sering disebut sebagai mentega putih, merupakan lemak yang dapat dimakan atau edible fat, dan sering digunakan untuk membuat adonan roti, buttercream, adonan pia, hingga keperluan menggoreng. Fungsi shortening ditekankan untuk membuat adonan roti lebih empuk dan lebih enak saat dimakan. Kandungan lemaknya yang 100% membuat shortening juga bisa digunakan untuk menggoreng. Produk lemak berikutnya yang kita bahas yaitu pastry margarin atau coarse fat. Sebenarnya coarse fat atau pastry margarin termasuk dalam kategori shortening karena fungsinya yang memang menghambat gluten sehingga dihasilkan roti yang berlapis-lapis. Jenis coarse fat ada dua tipe, yaitu shortening pastry atau pastry margarin. Untuk jenis ini, penanganannya dapat dilakukan di kondisi suhu ruangan. Yang jenis yang kedua yaitu pastry butter set. Khusus jenis ini penanganannya harus dilakukan di suhu dingin. Kedua tipe tersebut dapat dibeli di toko bahan kue terdekat. Coarse fat atau pastry margarin dilipat dalam adonan. Coarse fat atau pastry margarin adalah sejenis lemak yang diambil di daerah perut sapi atau kambing. Diolah sedemikian rupa lalu dibekukan. Bentuknya seperti margarin, teksturnya lebih keras dan padat dari margarin biasa. Lebih mirip lilin, warnanya putih kekuningan. Biasanya digunakan untuk adonan puff pastry, croissant, Danish pastry, dan lain sebagainya. Kualitas coarse fat yang baik harganya relatif lebih mahal. Saya akhiri video kali ini, semoga pembahasan mengenai pengenalan butter, margarin, dan lemak lainnya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.